Masalah biaya kuliah yang terlampau mahal di berbagai perguruan tinggi di Indonesia kini menjadi perbincangan hangat setelah banyak generasi Z atau Gen Z yang menganggur karena salah satunya tidak dapat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi akibat mahalnya UKT atau uang kuliah tunggal. Padahal kuliah adalah salah satu pintu untuk meraih pekerjaan yang layak. Lantas, apakah student loan perlu menjadi pilihan? Kita akan bahas lengkapnya dalam UKT mahal, student loan jadi solusi. Ya pemirsa, UKT merupakan singkatan dari uang kuliah tunggal. UKT adalah biaya yang dikenakan per semester kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Karena itu, UKT juga kadang disebut masyarakat sebagai uang semester. UKT perguruan tinggi negeri atau PTN dapat ditetapkan ke dalam beberapa kelompok. Karenanya berbagai perguruan tinggi dapat menetapkan UKT 1-5 atau UKT golongan ke-1 sampai golongan ke-8. Sementara itu, mahasiswa juga dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang jika UKT yang ditetapkan untuk dirinya tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya atau ada kesalahan data perekonomian. Adapun aturan UKT paling baru tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek atau Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Sementara yang tengah menjadi fenomena dan ramai menjadi perbincangan masyarakat adalah karena terdapat beberapa kampus negeri yang menaikkan kelompok UKT-nya pada tahun ini. Dan apa saja PTN tersebut kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, jika ditelisik secara detail, beberapa kampus ternyata tak menaikkan keseluruhan UKT per golongannya. Yang ada hanya menaikkan UKT di golongan tertingginya. Yang pertama ada Universitas 11 Maret atau UNS. Di mana pada tahun 2023 UKT yang berlaku di UNS ada sebanyak 8 golongan, namun di tahun ini bertambah menjadi 9 golongan. Besaran UKT yang terendah untuk semua prodi tahun 2023 dan 2024 UNS masih sama, yakni di Rp475.000. Sementara untuk UKT tertinggi UNS ini mengalami kenaikan. Misalnya, di Fakultas Kedokteran UNS, UKT tertinggi sebelumnya adalah Rp21.815.000 untuk golongan ke-8 dan sedangkan di tahun ini menjadi Rp30 juta untuk golongan ke-9. Ya, PTN kedua ini adalah Universitas Brawijaya atau UB, di mana UB juga tahun ini menambah pengelompokan UKT mahasiswa di mana pada tahun 2023 ini ada 6 golongan, sementara di tahun ini terdapat 12 golongan UKT. Nah, untuk biaya sendiri, golongan 1 dan 2 ini masih memiliki besaran yang sama, yakni Rp500.000 dan juga Rp1 juta. Ini adalah biaya UKT terendah saat ini dan sementara pada tahun ini naik drastis, misalnya UKT tertinggi di Universitas Brawijaya atau UB di Fakultas Kedokteran 2023 ini adalah sebesar Rp23.450.000, sedangkan untuk tahun ini UKT tertinggi di Fakultas Kedokteran UB adalah sebesar Rp33.500.000. Nah, yang ketiga ada dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, di mana IPB ini pada tahun 2023 ada 5 golongan atau kelompok UKT, sementara pada tahun 2024 menjadi 8 golongan UKT. Di mana untuk biaya sendiri yang terendah ini seperti pada program studi S1 Manajemen, UKT ini berkisar dari Rp500.000 hingga Rp12 juta pada tahun ini. Sementara untuk tahun lalu ini antara Rp2,4 juta dan Rp10 juta. Sama dengan manajemen sumber daya lahan yang dulu maksimal Rp11 juta, kini menjadi Rp12 juta. Mahasiswa S1 Kedokteran tahun 2024 juga wajib membayar UKT antara Rp500.000 hingga Rp25 juta menjadi UKT tertinggi pada tahun 2024. Dan ketika IPB baru membuka program studi ini, hanya ada satu kelompok UKT yakni sebesar Rp20 juta. Nah, yang keempat, UKT tertinggi lainnya pada tahun ini dari Universitas Indonesia atau UI, di mana pada tahun ini UI menetapkan 5 kelompok UKT bagi mahasiswa program sarjana S1 dan vokasi yang diterima melalui semua jalur. Tahun sebelumnya UKT dibagi berdasarkan jalur seleksi nasional dan seleksi mandiri dengan 11 kelompok, di mana UKT tertinggi ada di program studi pendidikan dokter, kedokteran gigi, ilmu keperawatan, dan juga farmasi. UKT kelompok 1 adalah Rp500.000 dan juga Rp1 juta untuk semua program studi jenjang S1 dan juga vokasi.
Sementara untuk UKT kelompok 3 bervariasi antara Rp7.500.000 hingga Rp15 juta dan UKT tertinggi pada kelompok 5 yang mencapai 20 juta per semester. Mahasiswa jalur seleksi mandiri juga membayar iuran pengembangan institusi yang menjadi terbagi ke dalam 4 kelompok pada tahun ajaran 2024-2025. Adapun tahun ini uang pangkal terbesar di Universitas Indonesia atau UI mencapai Rp161 juta untuk mahasiswa sarjana dan vokasi jalur seleksi mandiri dan pendidikan kedokteran. Ya, untuk polemik tingginya biaya kuliah perguruan tinggi negeri ini menyebabkan munculnya wacana student loan untuk perguruan tinggi negeri dan untuk perguruan tinggi secara general. Hal ini sempat disinggung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada Selasa 21 Mei yang lalu, di mana Nadiem mengatakan saat ini penerapan skema student loan di Indonesia masih dalam tahap wacana. Nadiem juga memaparkan bahwa penerapan student loan masih memerlukan pembahasan yang cukup panjang dengan Kementerian Keuangan. Sementara saat ini pembahasan student loan baru sebatas internal di Kemendikbudristek saja. Lalu apa itu student loan yang dimaksud? Student loan merupakan jenis pinjaman yang dirancang untuk membantu siswa membayar pendidikan pasca sekolah menengah dan biaya terkait seperti uang sekolah, buku dan perlengkapan serta biaya hidup. Nah, pinjaman ini mungkin berbeda dari jenis pinjaman lainnya karena tingkat bunganya yang mungkin jauh lebih rendah dan juga jadwal pembayarannya yang mungkin ditunda selama siswa ini masih bersekolah. Lantas negara mana sajakah yang telah menerapkan student loan? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, Kanada, Brasil, Chili, Inggris, Swedia, dan Australia ini semuanya memiliki program pinjaman mahasiswa atau pelajar yang dijalankan oleh pemerintah. Program student loan di negara-negara tersebut serupa dengan cara pemerintah Amerika Serikat memberikan pinjaman pada mahasiswa mereka, di mana banyak negara ini menawarkan pinjaman mahasiswa dengan alasan yang sama seperti Amerika Serikat, yakni menggunakannya agar dapat membantu siswa mendapatkan uang yang mereka perlukan untuk menutupi biaya sekolah dan biaya hidup. Seperti sebagai contoh ini, kalau di Inggris dan juga di Australia, ini pembuat kebijakan menggratiskan kehadiran di universitas, namun memilih membatasi jumlah mahasiswa untuk menekan biaya. Hal ini berarti jumlah orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Australia dan juga Inggris jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menurut banyak orang tidak hanya tidak adil, namun juga merugikan perekonomian secara keseluruhan di negara-negara tersebut. Maka apa solusinya? Ya, solusinya adalah program pinjaman mahasiswa pemerintah. Hal ini memungkinkan universitas menerima lebih banyak dana dalam bentuk biaya kuliah, sehingga lebih banyak mahasiswa yang dapat hadir. Hal ini juga memberikan mahasiswa akses terhadap pinjaman mahasiswa untuk membantu menutupi biaya kehadiran mereka dan menunda biaya, serta pembayaran kembali pinjaman tersebut sampai setelah lulus. Pinjaman mahasiswa masih beroperasi hingga saat ini, yakni di mana pinjaman ini memiliki ketentuan yang unik. Pemerintah merancang program ini sehingga siswa hanya perlu membayar kembali pinjaman setelah pendapatan mereka mencapai tingkat tertentu. Meskipun begitu, mereka hanya perlu membayar kembali sebagian kecil dari pendapatannya. Dan pada akhirnya, program ini dirancang sedemikian rupa sehingga banyak siswa yang tidak membayar kembali semua pinjaman mereka. Amerika Serikat telah mencontohkan bahwa aspek-aspek dari program ini dengan sistem pembayaran berbasis pendapatan. Di Amerika Serikat dan juga di Kanada, mahasiswa ini dapat mengambil pinjaman federal untuk biaya sekolah dan juga biaya hidup. Sedangkan di Swedia dan juga Jerman, pelajar hanya dapat mengambil pinjaman pemerintah untuk biaya hidup karena biaya kuliah di negara-negara tersebut telah gratis. Dan di sisi lain, Inggris dan juga Australia ini pada umumnya menawarkan pinjaman mahasiswa hanya untuk biaya sekolah. Siswa tidak dapat mengambil pinjaman pemerintah untuk biaya hidup mereka. Sementara itu di Indonesia sendiri, Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan untuk menyediakan pinjaman khusus untuk pelajar atau student loan. Hal ini karena tidak sedikit pula pelajar yang menggunakan pinjaman online untuk membayar UKT. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi mengatakan pihaknya menyadari keadaan ini dan OJK pun memastikan bahwa penyedia jasa layanan keuangan bagi mahasiswa adalah legal,
formal serta diawasi OJK. Dalam hal ini, OJK juga mendorong lembaga jasa keuangan seperti perbankan untuk menyediakan student loan dengan bunga yang lebih murah. Indonesia pun pernah menerapkan student loan ini. Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, pada awal tahun 1982 ada student loan yang dinamakan Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI, di mana KMI ini diperkenalkan sebagai adalah suatu kredit yang disubsidi oleh pemerintah, seperti yang dilaporkan dalam Student Loans in Higher Education to Asia oleh Maureen Woodhull dari Forum Pendidikan International Institute of Educational Planning UNESCO Paris 1991. Skema kredit mahasiswa Indonesia saat itu diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara dalam bentuk likuiditas, kredit likuiditas bersubsidi begitu dari Bank Indonesia kepada Bank Negara Indonesia. BNI kemudian berperan menyediakan pinjaman pendidikan ke mahasiswa. Kemudian student loan KMI juga muncul pada tahun 1982 untuk mendorong mahasiswa lebih cepat lulus dari perguruan tinggi, khususnya PTN yang notabene disubsidi pemerintah. Saat itu mahasiswa bisa lulus 8-9 tahun lebih, sementara normalnya hanya 4-5 tahun saja. Pinjaman pendidikan KMI saat itu juga membuka pinjaman pendidikan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan 90 sampai dengan 100 SKS. KMI juga dibuka untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan 110 sampai dengan 120 SKS dari total 140 atau 160 SKS. Atau yang berarti adalah mahasiswa yang sudah menginjak tahun keempat dan kelima perkuliahan. Syarat KMI antara lain yaitu adalah surat keterangan tentang keuangan mahasiswa yang diautentifikasi oleh petugas daerah setempat, kemudian juga surat kesehatan dari dokter, lalu juga surat rekomendasi dari rektor, wakil rektor bidang mahasiswaan atau dekan fakultas. Biaya kuliah PTN saat itu adalah sekitar 375.000 sampai dengan 562.000 per tahun ini, dan besarannya kurang dari 20% dari total biaya mahasiswa selama studi yang juga meliputi biaya hidup dan ongkos. Jumlah pinjaman pendidikan KMI maksimal sebesar Rp750.000 per tahun untuk S1 dan Rp1,5 juta untuk S2 dan Rp2,5 juta untuk S3. Namun demikian, KMI terpaksa ditiadakan lantaran sejumlah kondisi seperti pengaturan ulang kebijakan ekonomi, turunnya harga minyak di pertengahan 1980-an, serta hadirnya sistem kredit semester yang menjadikan KMI tidak cukup relevan bagi banyak mahasiswa. Ya pemirsa, itu tadi beberapa contoh program pinjaman mahasiswa atau student loan di seluruh dunia yang mungkin juga dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk memikirkan bagaimana Indonesia dapat menerapkan sistem tersebut. Namun penting untuk mempertimbangkan bahwa harga sekolah, biaya hidup, dan jumlah rata-rata utang yang dipinjam siswa sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dan karena itulah tentunya memang dibutuhkan pertimbangan yang matang jika pemerintah Indonesia akan mengadakan program student loan untuk memperbesar peluang bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan tinggi.